Perusahaan listrik negara (PLN) berperan strategis dalam mendukung keberlanjutan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memastikan keandalan pasokan listrik, PLN menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama melalui penerapan manajemen berbasis data. Dengan dukungan kecerdasan buatan (AI), PLN terus berinovasi dalam pengawasan, analisis risiko, dan pengambilan keputusan guna mewujudkan visi Powering the Nation with Safety and Sustainability. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juvanka Arneta Hutapea dengan NRP 5031251011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil assignment pertama saya yang berjudul Critical Evaluation of Basic Management Skills, Relevance, and Artificial Intelligence Technology Influence on Strategic Leadership in Occupational Health, Safety, Environment, and Security. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengevaluasi keterampilan manajemen dasar dan melihat bagaimana teknologi AI dapat memengaruhi kepemimpinan strategis dalam bidang K3. Dalam tugas ini, saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak Leidenbrik Hutapea yang saat ini menjabat sebagai Vice President Strategi dan Tata Kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan di PT PLN. Beliau ini merupakan salah satu figur penting dalam pengembangan sistem keselamatan dan lingkungan kerja di PT PLN. Melalui wawancaranya, saya memperoleh banyak insight tentang bagaimana seorang pemimpin strategis mampu menggabungkan teori manajemen klasik dengan inovasi berbasis teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Pembahasan ini akan saya mulai dari dasar teori manajemen hingga penerapannya di dalam PLN. Pendahuluan, kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi itu, peran manajer itu sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan arah strategis perusahaan. Menurut Ahmad et al. 2017, efektivitas organisasi itu bergantung pada kemampuan manajer menguasai 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Fungsi-fungsi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan dalam menghadapi perubahan yang dinamis. Namun, di era digital saat ini, peran manajer itu tidak hanya harus mengandalkan kemampuan konvensional, mereka juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, yaitu memanfaatkan potensi AI dalam proses manajemennya. Nah, 4 fungsi manajemen klasik ini dikemukakan oleh Robbins dan juga Coulter tahun 2018 yang terdiri dari yang pertama, ada perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan juga langkah-langkah organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di PLN, Pak Leiden telah menyusun HSM Master Plan yang berfokus pada budaya keselamatan dan mitigasi risiko jangka panjang. Ini sejalan dengan teori Robbins dan juga Coulter karena perencanaan itu membantu organisasi mengantisipasi risiko dan juga menentukan prioritas. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun struktur kerja dan membagi tanggung jawab agar semua sumber daya bergerak secara efisien. Di PLN, telah dilakukannya dengan membentuk safety culture assessment level dan mengintegrasikannya ke dalam sistem tata kelola perusahaan yang berbasis good corporate governance, yaitu dengan pengorganisasian yang baik, struktur tanggung jawab menjadi jelas dan juga kerja tim menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memotivasi, mengkomunikasikan, dan memimpin anggota tim untuk mencapai target. Di PLN ini telah menerapkan safety leadership, termasuk memberikan safety award kepada unit dengan kinerja terbaik, yang dimana ini akan meningkatkan semangat kerja sekaligus memperkuat budaya keselamatan. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil kerja dan melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan. Fungsi ini diwujudkan lewat audit keselamatan, monitoring, dan juga inspeksi rutin. Di dalam proses ini dipastikan standar keselamatan telah dipenuhi dan jika ada penyimpangan akan segera dilakukan tindakan korektif. Dan keempat fungsi ini menjadi kerangka kerja utama yang memastikan organisasi berjalan efektif dan juga adaptif. Pendekatan ini membuat PLN tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga membangun budaya keselamatan yang kuat dan juga berkelanjutan.
Selain keempat fungsi manajemen, Robert L. Katz tahun 1974 juga menjelaskan bahwa efektivitas seorang manajer ditentukan oleh 3 keterampilan utama. Yang pertama ada technical skill, yaitu kemampuan memahami metode kerja, regulasi, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional. Yang kedua ada human skill, yaitu kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan juga membangun hubungan kerja yang efektif. Dan yang ketiga ada conceptual skill, yaitu kemampuan berpikir strategis dan melihat organisasi secara menyeluruh. Pada technical skill, Pak Eden telah memahami teknologi dan juga keselamatan dan regulasi K3. Pada human skill, Pak Eden telah menyusun roadmap strategis North Star Zero Harm, Zero Loss, yaitu sebagai visi jangka panjang PLN. Dan yang terakhir di conceptual skill, Pak Leiden telah mampu berkolaborasi lintas departemen dan membangun kepercayaan. Katz menekankan bahwa keseimbangan antara ketiga keterampilan ini sangat penting, terutama pada level manajemen strategis seperti yang dilakukan oleh Pak Leiden di PLN. Sekarang, mari kita lihat bagaimana AI mendukung fungsi manajemen modern. Menurut Vincent 2021, AI membantu pimpinan mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga berbasis data. Bakci 2024 juga menambahkan bahwa AI meningkatkan efisiensi operasional dan membantu manajer dalam menganalisis risiko serta mendeteksi dini masalah. Namun, dijelaskan oleh Chatur Vedi 2024, meskipun AI sangat canggih, keputusan strategis tetap memerlukan campur tangan manusia, karena nilai etika, empati, dan konteks sosial tidak bisa digantikan oleh algoritma. Jadi, AI itu bukan pengganti peran pemimpin, tetapi alat bantu untuk memperkuat kepemimpinan strategis. Nah, masuk ke dalam penerapan AI di PLN. PLN telah memanfaatkan teknologi AI dalam sistem keselamatan kerja. Salah satunya yaitu penerapan kamera CCTV yang berbasis AI yang mampu mendeteksi pelanggaran penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm dan juga rompi keselamatan. Ketika pelanggaran terdeteksi, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis ke petugas K3 melalui dashboard digital. Selain itu, AI juga digunakan untuk menganalisis data kecelakaan kerja secara real-time sehingga manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan lebih cepat. Menariknya, AI itu tidak hanya digunakan untuk pengawasan, tetapi juga berperan strategis dalam membantu manajemen PLN dalam menetapkan strategi keselamatan jangka panjang berbasis data dan analisis prediktif. Dengan begitu, kepemimpinan strategis di PLN menjadi lebih visioner dan berbasis informasi yang akurat. Kecerdasan buatan juga berkontribusi langsung pada keempat fungsi manajemen klasik. Dalam perencanaan, AI membantu menganalisis risiko dan membantu proyeksi berdasarkan data historis. Dalam pengorganisasian, AI mendukung penjadwalan kerja dan distribusi tugas secara otomatis. Dalam pengarahan, dashboard digital membantu manajer memantau performa dan memberikan feedback secara real-time. Dan dalam pengendalian, AI melakukan audit digital serta memberikan rekomendasi korektif jika ada penyimpangan. Nah, menurut Chatur Vedi 2024, integrasi ini menciptakan sistem manajemen yang lebih efisien, transparan, dan juga berbasis data. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen klasik tetap relevan di era digital, bahkan semakin kuat dengan adanya dukungan teknologi AI. AI itu membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kecepatan pengambilan keputusan. Namun, para manusia tetap tidak tergantikan, terutama dalam hal empati, etika, dan juga visi kepemimpinan. Seperti yang diterapkan di PLN, kombinasi antara teori manajemen dan teknologi AI mendukung visi besar perusahaan, yaitu North Star, Zero Harm, dan Zero Loss, yang berarti menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga dari paparan ini kita bisa melihat bahwa kemajuan teknologi bukanlah ancaman bagi manusia, melainkan alat yang memperkuat nilai-nilai manajemen klasik seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri.